Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Rockpool dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila banyak pertanyaan yang masuk dan saya belum sempat jawab ya. Jadi karena pas bulan puasa kemarin saya jarang bikin video ya. Jadi pada intinya semoga sahabat Rockpool dimanapun kalian berada sehat selalu, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila mana ada salah kata di setiap video saya, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan. Baik sahabat Rockpool, karena di beberapa kolom komentar banyak pertanyaannya. Jadi kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang pengalaman di burung cucak hijau, lebih tepatnya di mental ya. Kenapa di mental? Karena banyak pemain itu yang memaksakan burungnya ketika mentalnya belum siap dipaksakan. Artinya belum siap dipaksakan itu burung yang birahinya belum ada, atau birahinya yang belum benar-benar stabil, ataupun emosinya yang belum ada, ketinggian daripada birahinya tapi dipaksakan gitu ya. Akhirnya berujung burung rusak, terus kembung melet, susah untuk fighter. Jadi pada dasarnya ketika di alam pun burung cucak hijau itu ketika ada burung sejenisnya atau burung-burung lain, terkecuali burung kecil ya, mungkin dia masih ada mental gitu ya, intinya untuk menyerang gitu. Biasanya dia lebih cenderung lari gitu dari wilayah tutorialnya si burung cucak hijau tersebut, karena mentalnya mungkin dia belum siap, birahinya juga belum ada. Kadang kita sebagai pemain itu terlalu memaksakan ketika burung yang belum siap, tapi kita paksakan untuk main. Itu berefeknya banyak ya. Bisa jadi karena akhirnya ujungnya burung itu gembung, melet, terus cuman ngeriwik. Itu banyak hal sih sebenarnya terjadi ya. Jadi pada intinya kita siapkan dulu mental si burung cucak hijau tersebut. Ketika sudah benar-benar ada mentalnya, birahinya, emosinya udah tepat, baru kita lombakan. Jadi burung cucak hijau yang ketika gacor di rumah itu sebenarnya belum memastikan burung itu siap dilombakan ya. Artinya ada yang karena gacornya itu karena birahi, ada yang mungkin emang sudah tipenya si burung itu gitu. Jadi kita sebagai perawat itu harus benar-benar memahami karakter si burung cucak hijau tersebut ya. Bang, terus bagaimana bisa mengetahui burung siap atau tidak siapnya? Jadi kita sebagai perawat itu kan harusnya tahu ya ketika burung siap atau belum siap. Terus kan biasanya kalau burung yang sudah siap itu responsifnya itu cepet gitu responnya. Ketika dengar ada suara burung apapun dia langsung meledak-meledak gitu kan emosinya. Terus misalkan kita kan lebih cenderung, kalau saya jarang dipancing ya, mungkin saya sweetin pakai plastik kayak gitu, biasanya dia pasti gembrong-gembrong. Itu menandakan burung yang sudah siap ya istilahnya. Sebenarnya banyak hal sih, ada yang burung cuma di hariannya diem aja, cuma ngeriwik, ketika di lapang malah dia tampil bagus banyak. Jadi kita benar-benar harus benar tahu karakter si burung cucak hijau tersebut, istilahnya seperti itulah. Karena sebuah burung cucak hijau itu punya karakter watak masing-masing ya. Jadi kita di sini tidak berpatokan dalam satu karakter burung. Artinya mungkin burung saya kan ada yang tipe seperti ini, ada yang tipe seperti ini, ada yang tipe yang A, ada yang tipe yang B, ada yang tipe yang C. Jadi tidak semuanya sama. Intinya makanya kita di sini itu harus benar-benar tahu gitu karakter si burung itu. Harusnya benar-benar tahu itu wataknya, kesehariannya bagaimana. Dan memahami karakter itu tidak instan ya. Artinya tidak seminggu. Kita benar-benar harus teliti. Dia maunya diapakan, pola jemurnya bagaimana, extra foodingnya bagaimana. Intinya kita lebih memperhatikan gitu untuk keseharian si burung itu. Makanya kenapa kan kebanyakan itu burung ketika dilombakan tidak maksimal, belum tidak mau keluar, cuma ngeriwik. Ketika baru datang mah yang gembrong-gembrong nembak segala macam, ketika digantangkan cuma numpang didis. Itu sebenarnya burung yang belum siap ya intinya. Jadi kita sebagai
perawat ya istilahnya ya, bener-bener harus tahu gitu gimana nih solusinya bagaimana. Ya, kalau untuk saya sarankan ya, untuk kesehariannya itu kita selingin buahnya dulu ya. Kita dari segi buah dulu kita selingin, jadi dia nggak bosen gitu, kita manjakan lah lebih tepatnya. Di situ mungkin extra foodingnya kita perhatikan, kondisi birahinya ketika naik ya otomatis kita pangkas. Tapi kita pangkas itu jangan sekalian dipangkas misalkan 55 langsung ke satu-satu, jangan. Kita bertahap gitu, karena kalau misalkan langsung kaget satu-satu ujungnya nanti oper jinak, dia sering turun ngajar-ngajar kita seperti itu ya. Jadi kita perhatikan dari segi buahnya, extra foodingnya, pola jemur dan mandinya seperti itu. Jadi kan kalau burung yang katakanlah drop mental itu usahakan sendiri, kita tempel sama burung-burung kecil kayak konin, sogon, pokoknya pleci kayak gitu, burung-burung yang kecil. Jadi ketika si burung kecil ini bunyi dia pasti nyaut gitu istilahnya, untuk memulihkan mentalnya dia aja istilahnya seperti itu. Kadang kan ada juga yang dimasukin burung kecil gitu biar dibantai, itu juga bisa kemungkinan. Cuman kan balik lagi, tidak semua burung sedih seperti dilakukan hal yang seperti itu bakal sembuh, tidak, karena semua burung mempunyai karakter dan watak masing-masing. Dari buah kita perhatikan, extra fooding kita perhatikan, pola jemur kita perhatikan, mandinya diperhatikan, penyebabnya karena apa, kan itu. Jadi nggak gampang harus diposting, saya lihat konten ini saya coba di ini. Betul, istilahnya semua burung cucak hijau itu mempunyai karakter dan watak masing-masing. Namun benar, apa salahnya kita untuk mencoba, benar. Tapi intinya itu tidak instan gitu, tidak dalam 3 hari langsung sembuh, enggak. Proses dimana kita harus sabar memahami karakternya, tingkah laku burungnya, ya seperti itu. Jadi nggak semua yang ada di konten-konten YouTube atau di Facebook atau di media sosial apapun itu cuman gambaran, artinya pengalaman yang para konten kreator itu pernah menangani burung tersebut. Nah dari situnya balik lagi dari karakter si burung itu, syukur pas karakternya sama, itu pas banget gitu. Makanya saya sering kali di video short saya yang bilang semua burung cucak hijau itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai watak berbeda-beda. Namun apa salahnya kita untuk mencoba, ya itu tadi, kemungkinan mungkin sama, atau misalkan penyebabnya birahi, ketika misalkan di tangannya seperti ini dia mereda birahinya, banyak hal ya. Bahkan saya pernah lihat konten dari sahabat saya itu orang Jawa Timur ya, burung cucak hijau yang birahi itu dikasih bodrexin. Itu suatu pengalaman dan saya pun pernah mencoba gitu. Cuman ya itu ada yang ada yang sembuh dan ada yang enggak, karena ya itu karena karakter si burung itu kan. Emang benar sih lebih tepatnya tepat gitu, karena burung birahi itu kondisi badannya panas, jadi kita kasih kontraksin, karena kan ibaratnya dia ada konten yang bilang katanya kita sayang burung kita, jadi lebih baiknya kalau kita emang sayang sama burungnya kita perhatikan, dikasih kontraksin tapi dia sembuh birahinya. Ada saya juga burung saya yang ketika dikasih kontraksin itu malah sembuh, ada. Cuman ada yang enggak semua sih. Benar sih, karena suhu badan yang naik. Jadi kalau misalkan kayak kita perhatikan pola mandinya, terus pola jemurnya, terus pisangnya atau jangkrik mas umum gitu kan istilahnya. Nah, setelah saya coba ada beberapa burung saya yang berhenti gitu birahinya. Ya mungkin ya itu tadi karakternya tidak sama. Yuk balik lagi kita ke membahas tentang mental ya. Jadi mental itu harus disiapkan, stamina harus disiapkan. Jadi burung itu benar-benar on fire ya, ketika misalkan kita lombakan itu tenaganya sudah ada, birahinya sudah ada, emosinya pun ada, mengimbangi. Itu yang kita perhatikan. Jadi tidak kita setting, misalkan kita dengan settingan kenyang atau kita settingan lapar ataupun kelipatan atau segala macam settingan, kalau burungnya belum siap, mau disetting kayak gimana pun tetap belum siap. Jadi kita harus perhatikan untuk kesehariannya. Kita kan harus benar tuh, wah ini burung dalam kondisi birahi nih, gacarnya pun gacar birahi. Ada yang ketika burung yang gembung melet,
tapi di lapang kerja maksimal banyak banget itu istilahnya. Ya itulah teka-tekinya di burung cucak hijau itu. Wow, misterinya banyak gitu ya kalau di cucak hijau itu. Ya menyenangkan gitu istilahnya, artinya menyenangkan. Burung yang cuman diem di rumah nggak bunyi, cuman ngeriwi, tapi ketika dibawa di lapang burung kerjanya edan pokoknya, jamtrok, hiper, mau ngotot, bongkar isian, tembakannya panjang-panjang, volume pun tembus. Ada yang ketika burung cucak hijau tersebut menyimpan tenaganya, dia dengan kondisi yang sudah fit, mau istilahnya ketika ketemu burung sejenisnya dia mau ngadu banyak. Ketika burung yang belum siap dipaksakan mau disetting kayak apapun ataupun setting dadakan, ya tetap nggak bakalan bener, nggak bakalan, saya jamin nggak bakalan bener. Tapi ketika burung yang sudah siap, biarpun dia gembung, biarpun dia birahi, tapi mentalnya dia ada, daya tempurnya dia ada, siap, saya yakin kerjanya bagus. Jadi kita sebagai perawat ya kita telitihin aja dulu gitu, kita pahami karakternya ini burung. Oh, burung ini tuh ketika di rumah ngeriwik terus, tapi kerja di lapangannya bagus. Ketika burung di rumah ini gacor, kok kerja di lapangannya tidak maksimal. Itu yang kita harus perhatikan, apa yang kita ubah gitu. Apakah dari ekstra pudingnya, apakah misalkan dari segi buahnya. Kalau saya lebih cenderung membentuk si mental agar lebih bagus, saya selingin buahnya. Intinya saya manjakan 2 minggu sebelum kita tarungkan ya. Jadi nggak instan 3 hari seminggu burung, enggak. 2 minggu itu otomatis kita siapkan, apalagi kayak misalkan event-event yang gede gitu ya, kita siapkan tuh dari jauh-jauh hari. Dari buahnya kita selingin, gonta-ganti buah, itu kan manja. Selingin apel biar dia ada stamina, ada tenaganya. Itu untuk mendekati seminggu itu kita manjakan, bener-bener manja. Dari mandinya kita jangan paksakan. Terus kita bener-bener perlakukan dengan lembut gitu. Istilahnya dengan lembut itu kita ngangkat sangkar pun hati-hati. Artinya hati-hati itu kan ada cucak hijau dengan karakter yang ketika jinak lolok diangkat kelabak ngelapak gitu kan. Kita pokoknya kita manjakan dari situ. Nanti burung itu ketika kita manjakan pasti ada hasilnya. Terus dari pemberian extra fooding kita perhatikan, mulai jemurnya pun kita perhatikan. Pokoknya kita manjakan seminggu sebelum burung itu kita tempurkan. Intinya itu 2 minggu lah. 2 minggu itu kita perhatikan benar-benar satu burung ini yang kita mau siapkan gitu kan. Mungkin dia punya materi yang bagus atau punya tonjolan-tonjolan yang bagus, kita mau persiapkan untuk 2 minggu lah. 2 minggu kita persiapkan, benar-benar kita bentuk lah mentalnya. Dari jemurnya, kita pun jemur jangan terlalu dipaksa, artinya biar ngedongkrak emosinya atau ngedongkrak staminanya, jangan. Ketika burung sudah gelisah pun kita angkat, jangan dipaksakan. Dari mandi pun ketika kasih cepuk dia nggak mandi, sudah cabut, jangan disemprot atau apa. Nah, untuk sore harinya, untuk menetralisir sebelum seminggu kita gantangkan mungkin untuk sore hari, karena kan kita tidak bisa memprediksi ke depannya seperti apa burung itu, entah malah naik birahinya atau naik emosinya. Intinya untuk menetralisirnya itu ketika sore hari jam 5 atau jam berapa kita semprot ya, artinya kita semprot, kita embun aja lalu kita kerodong gitu. Jadi untuk menurunkan birahi atau emosi yang kelebihan lebih tepatnya. Kalau saya pribadi seperti itu ya, saat terkuliah. Jadi pada intinya kita tuh benar-benar sebagai perawat ya harus tahu gitu karakter burungnya. Jadi jangan asal gantang. Aduh, itu tuh yang bikin burung makin rusak ya. Melihat burung gacor enak, nembak segala macam di rumah, wah besok itu tuh yang salah. Jadi lebih tepatnya mentalnya sudah ada apa belum, lebih tepatnya seperti itu. Emosinya udah stabil belum, birahinya udah stabil belum, staminanya udah ada belum, seperti itu. Jadi tidak asal untuk menggantangkan burung seperti itu. Baik sahabat terpul dimanapun kalian berada, itulah sedikit berbagi tentang pengalaman. Tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari. Saya seringkali bilang semua burung karakter itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, tidak sama. Namun apa salahnya kita sebagai satu hobi, kita sebagai satu kicauomania, apa salahnya kita untuk mencoba, ya kan? Tidak menutup kemungkinan dengan karakter yang sama, ataupun tidak menutup kemungkinan mungkin setelah apa yang sahabat Rockpool nonton video ini kita terapkan, mungkin yang tadinya tinggi ataupun
istilahnya mereda gitu kan, agak mendingan lah. Saya sering kali bilang semua burung cucak hijau itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, namun apa salahnya kita untuk mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share, dan komen.